tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang
Shalom, sama berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, bahkan 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan berikanlah terutama pada kami semua ya Tuhan, urapan khusus daripada-Mu, urapan roh, hikmat dan wahyu, agar dengan demikian terbukalah pikiran kami, sehingga kami boleh bisa menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Urapilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan melupakan Tuhan, ya. Melupakan Tuhan. Apa maksudnya? Nanti kita pelajari. Salah satu tindakan yang bodoh menurut saya yang dilakukan oleh orang-orang adalah melupakan Tuhan. Walaupun sebenarnya dalam Tuhan itu ada kekuatan dan penghiburan, tapi dilupakan. Tapi ingat ya, di samping kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan, juga nggak itu saja, ada pertolongan yang ajaib. Jadi kalau kita lupakan Tuhan itu kita rugi sebetulnya, ya. Juga ada pengampunan dosa, sehingga hidup kita ini sebetulnya sungguh berarti dengan kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi ada juga orang yang melupakan Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan, kalau kita melupakan Tuhan, maka keberhasilan, kemenangan akan menjauh dari hidup kita, ya. Sesuatu yang sepertinya sudah di depan mata akan kita terima, akan kita dapatkan, pasti didapatkan, bisa-bisa tiba-tiba hancur berantakan. Nah, sebaliknya, kalau Tuhan di pihak kita, maka siapakah yang bisa melawan kita, ya? Kita baca Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kita teruskan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya mau sepanjang hari. Kami telah diangkat sebagai domba-domba sembilan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita ada bersama Dia dan kita tidak melupakan Tuhan sama sekali. Kalau gitu jelas sekali dong, mengapa masih ada aja orang melupakan Tuhan? Nah, ini penjelasan ini perlu kita pelajari. Yang pertama, orang bisa melupakan Tuhan karena belum mengalami jamahan secara pribadi dari Tuhan. Hanya dari penginjilan orang-orang saja, datang ke gereja, percaya Tuhan, dibaptis, tapi belum ada pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi dia kurang bisa memahaminya. Kita baca Yohanes 1:45. Ini Saulus ini, tentang Saulus dari Paulus ini, setelah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kisah 109 ayat 3-5. Judul perikopnya jelaskan Saulus bertobat. Kenapa bisa bertobat? Karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ya. Kita baca lagi ayat 17. Nah, setelah itu dia menjadi buta. Lalu pergilah Ananias diutus Tuhan ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu. Ini perjumpaan pribadi, ya. Di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Nah, sekitar ini juga gugurlah semua seraput matanya sepertinya, ya. Lalu kita baca pasal 9 ini ayat ke-20 dan 22 sampai 22. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Nah, berubah total kan? Bukannya melupakan, tapi malah berubah total dia. Malah makin cinta Yesus. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dulu pantang sekali dilakukannya.
Semua orang yang mendengar hal itu heran berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa manggil nama Yesus? Sampai orang-orang jadi heran. Dan bukan ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Pertamanya begitu, tapi setelah ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia berubah ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah ini karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi, jadi tidak gampang untuk melupakan ya. Jadi sekali lagi, bila sudah mengalami perjumpaan pribadi ya, tidak akan mudah goyah ketika menghadapi situasi yang sulit ya, malah lebih mudah bertahan. Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus ya. Tadi Roma 8 tadi ayat 35 sampai 37 kita sudah membaca ya. Tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus ya. Jadi dia tidak dapat melupakan Tuhan. Yang kedua, karena ketidakmengertian akan rencana Allah dalam hidupnya, maka seringkali merasa kecewa, merasa bukan tidak sama dengan rencananya. Kita boleh punya rencana, tapi Tuhan punya rencana sendiri, dan rencana yang terbaik adalah rencana Tuhan. Dan seringkali kita mengira kalau rencana Tuhan, wah itu saya tidak suka, itu saya maunya begini, mau begitu, karena nggak mengerti. Tapi Alkitab sudah menuliskan bagaimana rencana atau rancangan Tuhan itu. Kita baca di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan menyatakan kepada kita semua bagaimanakah rancangannya itu. Yeremia ayat 29 pasal 29 ayat 11. Nah ini, sebab aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa, rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan baik ya, yang baik, dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan tidak baik buat diri kamu, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, kedepannya jauh lebih baik lagi hasilnya. Nah ini jadi Tuhan mengatakan dengan jelas pada kita, itu sebenarnya maksudnya, walaupun tidak sama dengan rancangan kita, tapi itu yang terbaik buat kita, karena mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan ya. Jadi rencana Tuhan bukanlah hidup tanpa masalah loh ya, tapi hidup yang kuat dan menang di tengah-tengah masalah bersama Tuhan. Hidup yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan ya, sekalipun badai menerpa ya. Janganlah tidak mengerti akan rencana Allah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang bisa melupakan Tuhan, bahkan mudah melupakan Tuhan? Karena terkecoh, tertipu oleh si jahat. Nah, si jahat ini selalu ingin menipu kita supaya jatuh dalam dosa. Dia tidak berani sama Tuhan sendiri, kita sebagai anak Tuhan, itu yang diserangnya. Dan karena kemampuan pikir kita terbatas, kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan kuasa Tuhan, maka mudah tertipu. Makanya firman Tuhan mengingatkan pada kita, ya, 1 Petrus 5 ayat 8, mengingatkan kita perlu berhati-hati loh ya. Karena iblis musuh kita ini terus mencari kesempatan untuk menyerang kita, terutama dengan tipuannya, kecohannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena lawanmu, si iblis, si jahat, berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau. Kenapa dia keliling? Mencari celah dalam hidup kita, untuk bisa mengecoh kita dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi Tuhan sudah ingatkan kita. Kita baca juga di Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, jangan salah ya. Lalu kita baca Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis untuk mengecoh kita ya. Karena dia selalu ingin menipu. Iblis adalah bapa segala pendusta. Lalu kita baca lagi 1 Korintus 5 ayat 5. 1 Korintus 5 ayat 5 untuk poin ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis, agar binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Kita perlu tahu bahwa iblis itu seringkali bahkan bisa menyamar menjadi malaikat terang sekalipun untuk mengecoh kita. Lihatlah waktu Adam dan Hawa jatuh, iblis itu tidak pernah berkata benar, tidak pernah mengakui bahwa dia adalah iblis, dan selalu
mengecoh si Hawa, akhirnya jatuhlah dalam tipuannya. Kita bisa lihat apa yang dia katakan dalam mengecohannya itu, seakan-akan beri harapan pada kita, tapi itu harapan kosong, itulah tipuan saja. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 1-4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, nah ini ya, perhatikan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah ini sudah nipu. Nah, Tuhan tidak pernah bilang begitu. Yang jangan kamu makan cuma buah pohon hidup, pohon pengetahuan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, ini belum ketipu dia, belum terkecoh ya. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, iblis tidak mau menyerah, terus saja mencoba menipu. Walaupun Hawa sudah menjawab dengan sadar, tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini dia mencoba mengecoh ya. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini tipuannya mulai ditembakkan ya. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, ini mulai dia terkecoh, mulai seleranya berubah. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, jatuhlah dalam dosa akibatnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dilarang Tuhan. Dan yang bersama dengan dia dan suaminya pun memakannya juga. Jatuhlah mereka dalam dosa karena tipuan kecohan si jahat ya. Jadi dia berusaha dengan segala macam cara untuk menipu kita, dan iblis pantang menyerah ya. Jangan coba terus. Makanya kita perlu bertahan dalam iman dan dalam firman Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Yang berikutnya lagi, kenapa orang melupakan Tuhan? Karena hati dan pikirannya terutama tertuju pada kesenangan duniawi, dan itu adalah keinginan duniawi. Jadi dia dikuasai oleh keinginan daging itu di sana ya. Padahal keinginan daging itu ada permusuhan dengan Allah, tapi hanya dikuasai itu cari yang menyenangkan daging, cari apa yang bisa didapat, kelihatannya beribadah, tapi bukan cari Tuhan. Yang dicari apa yang bisa didapat dengan beribadah kepada Tuhan. Kalau perlu pindah-pindah gereja, ada yang bisa didapat. Cari gereja yang penuh dengan artis daripada nonton artis, bayar berapa juta katanya. Cari gereja yang maksud ngundang artis, yang lampunya seperti ada nightclub dan sebagainya. Daripada ke nightclub bayar, katanya masuk. Ini ke gereja tidak usah bayar, paling kolektor katanya. Itu menuruti keinginan dagingnya ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Nah ini ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh besar, hurufnya berarti dari Tuhan, sorgawi. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau mengikuti keinginan daging itu berakhir dengan maut, binasa kekal. Tetapi keinginan roh adalah hidup ya, dan damai sejahtera. Sebab kenapa demikian? Keinginan daging itu adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau kita mengikuti keinginan daging, tidak mungkin kita bisa mengikuti perintah Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu, orang percaya yang benar, tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah ada diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kita perlu tahu. Jadi makanya kalau orang itu bisa melupakan Tuhan, karena apa yang kelihatan enak-enak menurut keinginan daging, itu tidak dia dapatkan ya. Padahal Tuhan tidak menjanjikan yang enak-enak menurut keinginan daging, tapi yang enak menurut keinginan rohani. Ketika mengalami kesulitan, lalu misalnya sudah berdoa, tapi belum juga dapat pengabulannya, maka mulailah dia menjadi kecewa. Mudah berpaling pada tawaran dunia yang dikira bisa menyenangkan, memuaskan keinginannya, mencapai apa yang diinginkan. Misalnya, mulai mencari ya orang-orang pinter, bisa nolong, mulai nyokok kiri, nyokok kanan, dan lain sebagainya. Memang mungkin kita ketika baru pada tahapan mencicipi, memang itu terasa menyenangkan yang dari keinginan daging. Tapi setelah masuk makin dalam, maka kehancuran demi kehancuran
akan menimpa, terutama karena kita sebetulnya sudah melupakan Tuhan. Jadi mari kita perhatikan ya. Pertama, kalau kita belum mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, maka carilah, mintalah pertemuan pribadi, private encounter dengan Tuhan, agar kita tidak mudah melupakan Tuhan. Yang kedua, karena ketidakmengertian akan rencana Tuhan, belajarlah firman Tuhan, berdoalah Roh Kudus, disingkapkan apa keinginan Tuhan yang terbaik buat kita itu. Yang ketiga, karena terkecoh, tertipu oleh jahat, jangan mudah tertipu oleh jahat, jangan beri kesempatan, lawan terus dia, dan kita harus berpegang pada ajaran firman Tuhan, kebenaran itu, agar tidak mudah terkecoh. Yang terakhir, hati pikiran kita jangan hanya tertuju pada keinginan duniawi, kesenangan daging, tapi ada menyenangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk tidak akan pernah melupakan Tuhan, tapi makin lama makin dekat dengan Tuhan, makin lama makin lengket dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Dapat nelpon ke surga agar ku bisa bicara dengan ayah dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Terpisah dan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat berapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia. Semua khayalanku semata kala kesepian melanda. Ku ingin kalau boleh dapat nelpon ke surga agar ku bisa bicara dan bunda yang telah lama tiada berpulang ke rumah Bapa. Telah sekian lama terpisah dengan mereka, betapa rindunya di dada. Ingat betapa cintanya pada anak-anaknya semasa mereka